Konsep WOG menjelaskan bagaimana instansi pelayan publik bekerja lintas batas dan lintas sektoral guna mencapai tujuan bersama. Dan WOG sebagai respon pemerintah terhadap permasalahan ataupun isu-isu yang ada terkait pelayanan publik. WOG merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada aspek kebersamaan dengan menghilangkan ego-ego sektoral yang selama ini terbangun. Selanjutnya kita akan membahas mengapa WOG itu penting dan tumbuh menjadi suatu pendekatan yang mendapat perhatian dari pemerintah. Alasan pertama yaitu adanya dukungan dari faktor-faktor eksternal seperti dukungan publik yang menyatakan kebutuhan akan integrasi kebijakan. Ditambah lagi pada saat ini perkembangan teknologi informasi sangat mendukung apabila dilakukan penerapan WOG. Alasan yang kedua yaitu adanya ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Misalnya, salah satu sektor menjadi superior dibandingkan sektor lainnya, atau kedua sektor tersebut sama-sama tumbuh tetapi tidak dapat beriringan, melainkan kontraproduktif. Yang ketiga yaitu terkait konteks Indonesia, yakni dengan segala keberagamannya, Indonesia berpotensi menghadapi yang namanya disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, WOG penting karena diperlukan upaya membangun kebersamaan antar seluruh sektor untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan informal maupun dari sisi penataan formal. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi antar lembaga ini dapat dilakukan selagi jumlah lembaga yang akan dikoordinasikan itu masih terjangkau dan mampu dimanajemen dengan baik. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka akan dapat dilakukan koordinasi yang lebih mudah. Yang kedua yaitu dengan pembentukan lembaga koordinasi khusus. Ini merupakan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas untuk mengkoordinasikan sektor ataupun kementerian. Biasanya lembaga ini diberikan status setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan lembaga yang dikoordinasikannya. Yang ketiga adalah gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal dan biasanya sifatnya tidak permanen. Adapun tujuan pembentukan gugus tugas biasanya adalah sebagai salah satu cara agar sumber daya yang terlibat di dalamnya tadi bisa dicabut sementara dari lingkungan formalnya dan bisa fokus dalam proses koordinasi yang tadi. Yang keempat adalah koalisi sosial. Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor ataupun lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam penerapan WOG. Terdapat beberapa tantangan antara lain yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi antar organisasi atau lembaga yang terlibat tentunya tidak akan sama. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Sama halnya seperti kapasitas SDM dan institusi yang tadi, perbedaan nilai dan budaya organisasi di antara lembaga-lembaga yang terlibat akan menjadi suatu kendala dalam upaya kolaborasi ataupun upaya penyatuan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini memiliki peran yang penting dalam penerapan WOG. Adapun kepemimpinan yang dibutuhkan dalam penerapan WOG ini adalah pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya antar lintas lembaga dan mampu meramu SDM untuk mencapai tujuan bersama.